Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang geohistori peradaban Mesopotamia di lembah Sungai Efrat dan Tigris. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari Muhammad Jihan Amiruddin, yang kedua Tafaldo Galante, yang ketiga Toto Andi Susgo Ramadan. Ya, ini merupakan peta wilayah Mesopotamia yang meliputi Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ya, peradaban Mesopotamia merupakan salah satu peradaban yang tertua. Bahkan menurut Suroto dalam bukunya Indonesia di Tengah-Tengah Abad itu menjelaskan bahwa Mesopotamia merupakan peradaban tertua yang lebih tua dari peradaban di Mesir kuno. Berdasarkan temuan arkeologis dan studi sejarah, peradaban Mesopotamia kuno bermula sejak sekitar abad 3500 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Secara epistemologis, Mesopotamia ini berasal dari kata mesos yang berarti tengah dan potamos yang berarti sungai. Ya, sesuai di peta ini yaitu wilayah Mesopotamia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat ini. Pembahasan dari peradaban Mesopotamia tidak lepas dari adanya pengaruh alam yang menyertai dari pembentukan peradaban manusia dan manusia pada masa itu. Suatu proses hubungan yang dilakukan oleh masyarakat Mesopotamia sehingga mampu hidup berdampingan dengan alam. Mulai dari pembuatan dam, pembuatan tanggul untuk menghadapi alam itu tersebut. Demikian hal ini tidak luput dari fungsi sungai ini, yaitu dapat mengakomodasi air yang dapat menjadikan sumber dari suatu peradaban, sumber kehidupan bagi suatu peradaban. Namun pada konteks ini akan memberikan suatu pertanyaan, apakah benar Sungai Efrat dan Tigris memang dimanfaatkan oleh peradaban Mesopotamia kuno? Hal ini yang akan kami jadikan acuan. Nah, peradaban Mesopotamia ini terbentuk sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang terdapat di sekitar peradaban tersebut. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban yang berkembang dengan didukung oleh beberapa bangsa-bangsa besar yang pernah hidup di sekitar itu, meliputi Sumeria, bangsa Assyria, bangsa Babilonia, dan bangsa Akkadia. Ya, ini merupakan rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana kondisi geografis Sungai Efrat dan Tigris. Yang kedua, bagaimana persebaran situs kebudayaan di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara Sungai Efrat dan Tigris terhadap terbentuknya peradaban Mesopotamia. Tujuan dari penelitian kami yaitu mengetahui kondisi geografis Sungai Efrat dan Tigris. Yang kedua, mengetahui persebaran situs kebudayaan di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris. Dan yang ketiga, mengetahui keterkaitan antara Sungai Efrat dan Tigris terhadap terbentuknya peradaban Mesopotamia. Oke, selanjutnya landasan teori. Dalam landasan teori ini, kelompok kami menggunakan 7 unsur budaya dari Kuncoro Ningrat. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua sistem ilmu pengetahuan, yang ketiga sistem organisasial, yang keempat sistem teknologi, yang kelima sistem mata pencarian, dan yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh sistem kesenian. Ya. Dari 7 unsur kebudayaan yang telah dijelaskan, kelompok kami menggunakan unsur religi untuk menjelaskan peradaban di sekitar Sungai Efrat dan Tigris. Ditemukannya situs religi menunjukkan bahwa sudah terbentuknya kepercayaan pada masa itu. Dibangunnya tempat upacara dan pembuatan alat upacara sangat berpengaruh terhadap terbentuknya suatu peradaban. Banyak ditemukan bukti-bukti peninggalan situs religi yang mana sangat berpengaruh terhadap peradaban di sekitar Sungai Efrat dan Tigris. Untuk selanjutnya kami untuk selanjutnya teori peradaban dan lingkungan kami menggunakan yang terdiri dari dimensi kebentukan,
dimensi keruangan, dimensi waktu, dan dimensi struktural. Dalam dimensi ini kami menggunakan dimensi keruangan karena dimensi peradaban yang telah didesain untuk mengetahui hubungan alam dan peradaban di Sungai Efrat dan Tigris. Maka teori yang sesuai dengan teori yang kami pakai yaitu teori keruangan. Teori keruangan meliputi ruang makro yaitu wilayah Mesopotamia sebagai daerah aliran Sungai Efrat dan Tigris. Yang selanjutnya yaitu determinisme lingkungan. Determinisme lingkungan. Manusia dalam menciptakan segala sesuatu di sepanjang periode sejarah selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Ini menurut Daljuni dalam buku Geografi Kesejarahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di samping adanya pengaruh lingkungan yang sifatnya formatif, terdapat pula penyesuaian diri atau rearrangement pada diri organisme atau manusia. Dengan kalimat lain bahwa memang terdapat sebuah interaksi antara manusia atau organisme itu dengan lingkungan itu sendiri. Teori determinisme lingkungan atau environmental determinisme ini dapat digunakan untuk mengkaji peradaban Sungai Efrat dan Tigris. Hal ini dikarenakan peradaban yang terdapat di sekitar Sungai Efrat dan Tigris merupakan salah satu hasil dari kondisi alam dan lingkungan yang dapat mempengaruhi munculnya suatu peradaban. Lingkungan yang dimaksud adalah Sungai Efrat dan Tigris yang merupakan pusat peradaban tersebut. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh kelompok kami. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas. Kali ini saya akan menjelaskan paparan data yang terdiri dari Sungai Efrat dan Tigris, Mesopotamia, Gletser Pegunungan Taurus, dan dataran tinggi Turki Timur. Dan Sungai Efrat dan Tigris banjir, serta yang terakhir adalah situs-situs religi. Nah, kita tahu teman-teman bahwasanya kita mulai dulu ya di Sungai Efrat dan Tigris ya. Kita tahu teman-teman bahwasanya Efrat dan Tigris ini merupakan sumber kehidupan bangsa-bangsa yang pernah hidup di sekitar sungai tersebut. Nah, Efrat ini terletak bagian barat, sedangkan Tigris terletak di bagian timur ya. Nah, Sungai Efrat dan Tigris tidak bisa terlepas dari adanya pegunungan Armenia. Nah, pegunungan Armenia ini dapat dikatakan sebagai dataran tinggi Turki Timur, dan ini sangat berbeda dengan pegunungan Taurus ya. Nah, lereng pegunungan Armenia berada di perbatasan Irak dan Rusia yang menjadi sumber air dari Efrat dan juga Tigris. Nah, lumpur endapan banyak menumpuk di daerah muaranya yang menyebabkan muncul dataran baru yang selalu meluas menutup mulut daripada Teluk Bahrain di tepi Teluk Besar Parsi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini belum lupa. Air Sungai Tigris dan Efrat memiliki kadar garam yang sangat tinggi, kawan-kawan. Dengan letaknya di sekitar gurun pasir, maka air sungai tersebut mudah menguap. Nah, uapan air sungai yang mengandung garam yang tinggi menyebabkan tanah yang terkena endapan itu menjadi gersang. Lanjut kepada Mesopotamia. Kita tahu bahwasanya Mesopotamia ini berasal dari istilah Yunani yang berarti di tengah-tengah sungai. Nah, di sebuah peradaban yang terletak di antara Sungai Tigris dengan bentang alam sepanjang 1.700 km dan juga Efrat dengan bentang alam sekitar 2.700 km. Nah, wilayah Mesopotamia ini, kalau teman-teman ingin tahu, wilayah Mesopotamia ini berada di wilayah Irak ya. Nah, berbicara masalah Mesopotamia ini adalah peradaban yang memiliki puncak peradabannya pada masa 3000 sebelum Masehi. Nah, peradaban ini tercatat lebih tua daripada peradaban Mesir kuno. Ini menurut Suroto dalam buku Indonesia di tengah-tengah abad. Lanjut, peradaban Mesopotamia ini telah diketahui bahwa bangsa Semit telah datang ke wilayah Mesopotamia dan membentuk peradaban
peradaban yang sangat tinggi, yaitu bangsa Sumeria. Itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita berbicara ke gletser pegunungan Taurus dan juga Turki. Nah, gletser pegunungan Taurus dan dataran Turki Nah, pegunungan Taurus dan dataran Turki Timur ini berada di dalam teritorial negara Turki. Itu makanya kenapa hari ini menjadi perdebatan ya antara dataran tinggi Turki dan juga pegunungan Armenia. Perlu diketahui kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya dataran tinggi Turki itu ya pegunungan Armenia itu gitu loh. Karena pemilik teritori terbesar terhadap pegunungan Armenia ini bukan negara Armenia tetapi negara Turki yang kebetulan ini terletak di Turki Timur seperti itu. Yang merupakan sumber mata air dari aliran Eufrat dan Tigris seperti yang saya jelaskan tadi. Dan pada saat musim kemarau, musim dingin, maka terjadi pembekuan pada gletser sehingga debit air sungai sedikit menurun kawan-kawan. Sedangkan ketika musim panas, gletser yang ada di pegunungan mencair yang menyebabkan terjadinya banjir pada aliran sungai Efrat dan Tigris. Nah, lalu bagaimana dengan gletser ketika musim panas? Ya, tentunya air akan mengalir dari pegunungan Taurus ini. Artinya gletser yang ada di pegunungan Taurus dan dataran tinggi Turki Timur ini akan meleleh ketika musim panas, sehingga akan mengalir ke Efrat dan Tigris. Ketika air mengalir turun dari pegunungan Taurus, selalu terjadi erosi atau pengikisan tanah di bagian atas berupa partikel kecil kawan-kawan. Partikel kecil batu dan tanah, kemudian aliran sungai membawa sedimen ini hilir dan kemudian mengendap. Nah, ketika sungai meluap sampai ke tepian, menyebabkan luapan tanah mengandung sedimen kaya hara. Ini menetap di tepi sungai, membuat tanah lebih baik untuk menumbuhkan tanaman. Nah, oke. Setelah itu kita turun ke Sungai Eufrat dan Tigris banjir. Kita perlu tahu lah bahwasanya perilaku Sungai Eufrat dan Tigris ketika banjir ini saat kering dan banjir di setiap tahunnya karena cairan salju yang berada di Gunung Armenia atau dataran tinggi Turki dan juga pegunungan Taurus ini meleleh sehingga airnya turun dan juga menyebabkan meluapnya pada air sungai. Nah, dari banjir yang sering terjadi dan membawa lumpur aluvial secara berlapis-lapis dari waktu ke waktu yang berakibat pada suburnya tanah, Sungai Efrat dan Tigris mengalami banjir karena adanya pencairan gletser di pegunungan yang disebabkan oleh pergantian musim, dari musim dingin ke musim panas. Nah, selain itu, kontur tanah yang berupa dataran landai Mesopotamia ini menyebabkan air sering meluap menuju daratan. Karena hal tersebut di beberapa aliran Sungai Eufrat dan Tigris sebelah selatan memunculkan rawa-rawa hasil dan luapan air yang tidak terbawa ke hilir sungai. Selanjutnya adalah situs-situs religi. Oke, situs-situs religi. Nah, kita tahu bahwasanya kepercayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat bahwa para raja atau pimpinan suatu suku merupakan utusan dari dewa yang diturunkan di muka bumi. Kemudian kepercayaan tentang para dewa-dewa ini atau dewa-dewi ini mulai dipersonifikasi, hipotesa, dan dari beberapa kekuatan alam yang lain. Dari sini kemudian muncullah pemikiran untuk membangun kuil dan produksi kuil sebagai tempat pemujaan seperti kuil Ishtar di Ninive dan kuil Marduk di Babylon yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Yuk, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan kondisi geografis Sungai Eufrat dan Tigris ya. Terutama saya ingin menjelaskan mengenai peta kondisi kering Sungai Eufrat dan Tigris ini. Nah, ini adalah peta ketika Sungai Eufrat dan Tigris sedang mengalami kering ya. Kita ketahui bahwasanya Sungai Tigris berada di timur dan Sungai Eufrat berada di barat. Nah, disinilah pegunungan gletser Taurus dan di sini adalah dataran Turki Timur. Oke teman-teman,
secara umum perilaku Eufrat dan Tigris ini terbagi ketika kering dan banjir ya. Nah, di setiap tahunnya sairan salju yang berada di Gunung Armenia ini membuat sungai ini semakin meluap. Akibatnya banjir sering terjadi sehingga membawa lumpur secara berlapis-lapis dari waktu ke waktu yang berakibat pada suburnya tanah. Oke, di sini ada peta ketika sungai Eufrat dan Tigris ini mengalami banjir. Oke teman-teman ya, ini adalah aluvial dan disinilah ini adalah aliran sungai dari gletser Taurus dan juga pegunungan Taurus dan juga pegunungan dataran tinggi timur Turki seperti ini ya. Nah, endapan lumpur yang dibawa banjir ini sebenarnya menyebabkan terbentuknya tebing-tebing tinggi seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini adalah salah satu bentuk tebing-tebing tinggi dari endapan lumpur aluvial yang mampu menyebabkan tebing-tebing tinggi ini. Nah, tebing tinggi melebihi dari tanah sekitarnya tentunya. Nah, seringkali permukaan air sungai melebihi ketinggian tanah di luar tebing. Semakin jauh dari sungai, semakin rendah ketinggian permukaan tanah. Artinya apa? Kalaupun sungai itu tanah itu jauh dari sungai, artinya tanah itu semakin rendah tingginya daripada sungai itu sendiri. Nah, oke, kembali saya jelaskan luapan sungai Eufrat dan Tigris ini seringkali datang secara tidak teratur dari tahun ke tahun. Nah, hal ini membuat tanah semakin subur. Nah, hasil dari ketidakaturan aliran sungai ini menyebabkan tanah semakin subur. Warna-warna hijau ini adalah bentuk tanah yang semakin hijau ya teman-teman ya. Bentuk tanah yang semakin subur seperti itu. Nah, luapan air yang mengandung garam yang tinggi menyebabkan tanah yang terkena endapan itu menjadi gersang. Untuk itu daerah itu diperlukan sistem irigasi dan juga drainase yang baik untuk mengatur penguapan sehingga tidak mengendap di tanah pertanian. Nah, masyarakat melakukan cara yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan tanggul alam yang berupa lumpur di aliran sungai Tigris dan juga Eufrat. Jadi ada tanggul teman-teman yang menyebabkan lumpur, tanggul yang berupa dari lumpur ini yang mampu menahan aliran sungai Tigris dan Eufrat agar tidak meluap sebegitu luasnya seperti itu. Nah, tanggul alam ini terjadi ketika luapan air sungai Eufrat dan Tigris membawa lumpur ke daratan. Nah, lumpur yang terbawa ini terus menumpuk sehingga mengakibatkan daratan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya lumpur-lumpur yang mengakibatkan daratan di sekitar aliran sungai menjadi lebih tinggi dari daratan di sekitar menyerupai tanggul. Tanggul inilah yang digunakan untuk mengalirkan air sisa irigasi sehingga tidak menguap di atas permukaan lahan pertanian. Untuk menghindari tanah gersang, maka penduduk membuat lubang pada tanggul alam itu sehingga air cepat kembali ke sungai, kembali sebelum menguap. Jadi gini, kalaupun ini ada ini aliran air ya, ini aliran air. Dan ketika sungai itu meluap, otomatis lumpur-lumpur itu mengendap ke pinggir, sehingga menjadikan dataran itu semakin tinggi. Nah, artinya itu bisa menjadi tebing-tebing di sekitar sungai Eufrat dan juga sungai Tigris seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, kali ini saya memberikan peta deposit gletser pegunungan Taurus dataran tinggi Turki dan Timur. Nah, ini adalah di sebelah kiri ada pegunungan Taurus. Nah, sebelah kiri ada pegunungan Taurus Tenggara. Sebelah kanan ada dataran tinggi Turki Timur. Nah, inilah yang menjadikan sumber mata air dari aliran sungai Eufrat dan Tigris ya kawan-kawan. Nah, pada musim dingin maka terjadi pembukuan pada gletser sehingga debit air sungai sedikit menurun. Nah, ketika ini sedang mengalami pembekuan, otomatis yang
Sungai Eufrat dan juga Sungai Tigris, nah, ini akan mengalami kekeringan. Kekeringan di sini dikarenakan pembekuan daripada Gunung Taurus Tenggara, dataran tinggi Turki dan Timur. Tetapi sebaliknya, ketika musim panas tiba, pegunungan ini gletsernya akan meleleh sehingga akan mengalir ke bawah, melalui Efrat dan Tigris hingga ke Teluk Persia. Oke. Nah, kita tahu bahwasanya pegunungan Taurus ini terbentuk akibat tumbukan dari dua daratan kuno ya. Daratan kuno di sini adalah Gondwanaland dan juga Laurasia. Pada 200 juta tahun yang lalu, tepatnya ketika lempeng Afrika bergerak di bawah lempeng Turki. Nah, hal ini bersamaan juga membentuk pegunungan Zagros dan juga beberapa cekungan seperti Teluk Persia serta daratan rendah Mesopotamia. Ini adalah pegunungan Taurus ya yang saya pembicarakan tadi. Nah, kita tahu bahwasanya pegunungan Taurus ini memanjang terdiri dari barat sampai ke bentangan Taurus Tengah, kemudian berlanjut sampai pegunungan Taurus Tenggara. Jika diukur dari ujung baratnya yang perbatasan dengan Laut Aegea sampai di ujung timur berbatasan dengan pegunungan Zagros. Nah, jadi yang merah-merah ini pegunungan Taurus Tenggara ini sampai ke Tenggara ini perbatasannya sampai ke pegunungan Zagros ya kawan-kawan. Nah, oke. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Ini sekarang kita membahas mengenai wilayah Mesopotamia yang mulai diduduki oleh bangsa-bangsa. Di sini ada peta mengenai persebaran hasil kebudayaan. Jadi telah dijelaskan tadi karena tanah Mesopotamia dialiri dengan dua sungai ini menjadikan tanahnya itu subur dan banyak bangsa yang tertarik. Beberapa bangsa yang nantinya tertarik, salah satunya adalah bangsa Sumeria. Kita bisa tahu bahwasanya ada satu bangsa, yaitu bangsa Sumeria ini, dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada di daerah aliran Sungai Eufrat dan Tigris, yang dimana di situ ada beberapa kota-kota kuno. Mulai dari yang paling terkenal, yaitu di daerah Uruk, kota Uruk, kemudian kota Ur, dan kota Larsa. Dan nantinya juga akan berkembang terus sampai ke wilayah atas, memunculkan kota Nippur, kota Sipar, dan kota-kota yang lainnya. Namun kali ini kami hanya terfokus kepada 3 kota yang terkenal. Dan itu menunjukkan bahwasanya bangsa Sumeria hadir di sana. Yang pertama adalah kota Uruk. Nah, kita bisa tahu dari hasil temuannya di mana di beberapa daerah situs kota Uruk ditemukan beberapa bangunan-bangunan kuno yang diidentifikasi adalah sebuah pemukiman. Pemukiman yang sudah maju. Dibuktikan dengan adanya tembok, reruntuhan tembok dan reruntuhan yang diidentifikasi sebagai kuil. Karena di sana banyak temuan-temuan religi. Ini adalah reruntuhan dari kuil Inanna, di mana kuil Inanna itu tempat untuk memuja dewa orang-orang Sumeria yang ditinggikan di Uruk. Kemudian nantinya juga ada beberapa kota lain yang juga terkenal adalah kota Ur. Nah, di sini pun juga ditemukan beberapa reruntuhan di daerah ini. Jadi ada reruntuhan pemukiman juga dengan bentuk seperti ini, bentuk belah ketupat, kemudian sudah ditembok. Nah, ini tertimbun tanah ya, jadi ini sudah digali kemudian ditemukan. Nah, di samping itu sama juga ditemukan reruntuhan kuil juga, yang dimana di situ menghasilkan atau menemukan beberapa patung yang diduga sebagai patung dewa-dewa orang-orang Ur atau bangsa Sumeria.
Nah, ini beberapa patung dewa yang tadi memang sangat dipuja oleh bangsa Sumeria. Kemudian yang terakhir adalah kota Larsa. Nah, kota Larsa di sini juga ditemukan adanya kuil-kuil kuno yang dimana memang kotanya memang sudah cukup hancur karena tertimbun reruntuhan, tapi ada ditemukan sebuah patung yang cukup unik berada di reruntuhan kuil, yang dimana kuil itu juga ditujukan oleh Dewa Inanna. Nah, ini ada beberapa inskripsi yang itu membuktikan bahwasanya tulisan-tulisan ini menunjukkan bahwasanya patung ini digunakan, dipersembahkan di dalam kuil. Nah, ini adalah bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan yang ada. Kemudian ketika bangsa Sumeria sudah mencapai puncak kejayaan, kemudian nantinya juga bakal runtuh karena beberapa kedatangan oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, bangsa yang datang setelah adanya bangsa Sumeria dan menjadi penguasa daerah Sungai Efrat dan Tigris ini adalah bangsa Akkadia. Yang dimana bangsa ini pun juga cukup terkenal. Nah, dia cukup terkenal karena memang banyak melakukan penaklukan. Bangsa Akkadia tergolong sebagai bangsa Semit yang berbahasa Semitik kuno. Jadi memang berbeda dengan orang-orang Sumeria. Kota yang paling terkenal dari kota orang Akkadia yaitu adalah kota Ninive. Kemudian nantinya ketika sudah menguasai, mulai menyerang daerah-daerah Sumeria, dia mendirikan kota Lagas atau membangun kembali kota Lagas. Nah, kita lihat terlebih dahulu peninggalan-peninggalan yang ada di daerah Ninive. Nah, ini ada ditemukan patung perunggu yang dimana diidentifikasi sebagai sosok raja orang-orang Akkadia, yaitu Raja Naram-Sin, yang dimana di beberapa temuan itu banyak melakukan penaklukan. Dia adalah raja kekaisaran Akkadia yang cukup terkenal. Kemudian ada hasil dari di reruntuhan kota Lagas, berada di daerah ujung timur, ujung tenggara. Nah, kita lihat ada beberapa hasil temuan yang dimana di sini ditemukan juga adanya inskripsi yang berisi mengenai daftar para raja, yang juga di situ menjelaskan bahwasanya raja-raja dari kota Sumeria terlebih dahulu juga tertulis di sini. Kemudian ini ada patung yang diduga juga sebagai sosok raja Lagas sebelum dihancurkan oleh orang-orang Sumer. Nah, ini adalah relief orang-orang Lagas ketika berperang dengan orang-orang Akkadia. Jadi sebenarnya Lagas ini adalah kotanya Sumeria, tapi direbut oleh Akkadia dan dibangun kembali, dijadikan kota kekuasaannya karena wilayahnya strategis berada di daerah ujung ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah orang-orang Akkadia mengalami kemunduran, nah, karena memang ada banyak bangsa lagi juga yang datang, di mana nantinya akan muncul satu bangsa yang dinamakan bangsa Babilonia. Dinamakan Babilonia karena memang ibu kotanya berada di daerah Babylon. Nah, di daerah Babylon. Selain bangsa Babilonia ini mulai merebut beberapa daerah yang pernah dikuasai bangsa Akkadia, mereka mulai mendirikan kota-kota baru. Nah, kota Babylon ini memang sudah pernah ada di masanya Akkadia, tapi kemudian dibangun kembali untuk dijadikan ibu kota. Tapi salah satu kota yang cukup terkenal ketika masanya
Babilonia itu adalah kota Nippur. Di sini di masanya Babilonia itu muncul bangunan zigurat yang dibangun diidentifikasi ketika masa Babilonia kuno. Nah, ini adalah tembok kotanya Babilonia. Jadi ibu kotanya Babilonia itu yaitu Babylon sendiri punya tembok yang luar biasa untuk mencegah bangsa-bangsa lain atau nanti serangan-serangan dari negara lain. Kemudian ini adalah patung kode Hammurabi. Nah, kode Hammurabi itu apa? Kode Hammurabi itu relief atau bisa disebut sebagai tugu ya, bukan patung ya, karena tugu dan di atasnya ada reliefnya. Itu menjelaskan bahwasanya Hammurabi membuat hukum yang bakal diterapkan di seluruh daerah Babilonia, kekuasaan Babilonia. Nah, kemudian ketika berselangnya waktu, Babilonia mulai mengalami kemunduran. Kemudian kekuasaan di daerah Mesopotamia dikuasai oleh bangsa Assyria. Sebenarnya bangsa Assyria memang sudah menguasai terlebih dahulu daerah Mesopotamia Utara atau di daerah utara. Hampir berbarengan dengan adanya bangsa Babilonia. Bangsa Babilonia lebih fokus di daerah selatan di bawah dan Assyria fokus untuk menguasai daerah-daerah utara. Cuman ketika Babilonia mulai meredup, akhirnya kekuasaan dari Babilonia direbut oleh bangsa Assyria. Nah, ini beberapa tinggalan. Nah, di daerah Asyur ini adalah ibu kotanya Assyria. Kita bisa melihat ini adalah contoh dari kehidupan masyarakat di Assyria. Nah, ini ada relief yang menggambarkan bagaimana masyarakat Assyria itu hidup. Nah, kemudian ini ada sebuah altar yang ditemukan di kuil kota Asyur. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya raja dari kota Asyur ini sangat menghormati dewa, yaitu dewa penjaga kota Asyur, dewa Shamash. Nah, ini ditemukan di kuil kota Asyur. Kemudian nantinya ketika Assyria sudah mulai berkembang, mereka mendirikan ibu kota baru di daerah Nineveh. Nah, ini beberapa tinggalan di daerah kota Nineveh. Nah, ini ada yang berisi mengenai raja-raja Assyria, kemudian ini bukti kemenangan orang-orang Assyria atas bangsa-bangsa yang lain, dan ini adalah reruntuhan dari bangunan Assyria tersebut. Nah, oke. Jadi ini adalah persebaran dari hasil kebudayaan beberapa masyarakat di Mesopotamia. Sebenarnya masih banyak karena memang kota-kotanya banyak, tapi karena memang wilayah Mesopotamia yang juga sering terkena banjir kemarin, maka banyak situs-situs itu yang rusak. Kemudian ini adalah situs-situs kebudayaan yang dimana itu situs-situs religi. Nah, oke. Tadi kita sudah tahu bahwasanya beberapa persebaran dari bangsa-bangsa dan kemudian bangsa-bangsa tersebut mulai mendirikan kota atau pemukiman di daerah sepanjang aliran Sungai Efrat dan Tigris. Nah, beberapa bangsa-bangsa tersebut ketika membangun kota-kota selalu ditemukan adanya situs kuil di kota-kotanya. Dan ini memang dianggap sebagai sesuatu yang identik ketika Sumeria, bangsa Akkadia, bangsa Assyria, atau bangsa Babilonia ketika membangun kota atau mengelola sebuah kota pasti akan mendirikan kuil juga, di mana kuil itu memang ditujukan
Yang pertama ditujukan untuk dewa yang dianggap sebagai pelindung kota-kota Sumeria, Akadia, dan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian itu juga dipakai sebagai kultus, bahwasanya dewa memberkati raja atau memberikan mandat kepada raja mengelola wilayahnya. Nah, maka mulai dibangunlah kuil-kuil tersebut dan ditunjukkan tadi dari beberapa situs ada banyak kuil. Nah, sekarang berkembangnya waktu, ketika bangsa itu mulai besar, bangsa itu mulai menjadi kuat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk membuat situs kuil yang semakin megah juga, yang dimana digambarkan ketika situs itu bisa dilihat dari pandangan sejauh manapun, di luar kota, atau bahkan di dalam kota, pasti tujuannya melihat situs tersebut. Yaitu situs apa? Yaitu situs zigurat. Sebenarnya zigurat itu apa sih? Zigurat itu adalah sebuah bangunan yang dimana bentuknya itu bertingkat-tingkat. Nah, bangunan bertingkat-tingkat dan biasanya atau seringkali itu berada di kota-kota kuno di daerah Mesopotamia. Tapi memang tidak semua kota memiliki bangunan zigurat ini. Nah, zigurat ini hanya ada ketika kota-kota itu memang kota-kota besar atau kota-kota kuat. Dan memang zigurat ini nggak hanya sebagai sebuah tempat menyembah dewa-dewa itu tadi, tapi juga dijadikan sebagai kantor bagi para pendeta untuk mengajar murid-muridnya, atau bahkan nanti untuk mengelola kegiatan masyarakat-masyarakat yang lain. Nah, beberapa situs-situs yang diidentifikasi sebagai zigurat yang berada di daerah Mesopotamia ini, nah, kita bisa melihat ketika nanti di ujung utara, ini ada situs yang namanya adalah Dur Kuligalzu. Mohon maaf, Dur Syarukin. Nah, ini ada Dur Syarukin, kemudian ada Zigurat Kalhu, Zigurat Asyur, Zigurat Karninurta, Zigurat Sipar, Zigurat Dur Kuligalzu, Agade, Babylon, Kis, Nippur, Uruk, Larsa, Ur-Eridu. Nah, di mana dinamai sesuai dengan kota-kota ditemukannya zigurat tersebut. Nah, sekarang kita melihat terlebih dahulu bagaimana peninggalan zigurat yang ada di daerah Dur Syarukin. Nah, memang bentuknya seperti reruntuhan. Karena memang reruntuhan. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwasanya bangsa ini sudah berlangsung lama, beribu-ribu tahun, akhirnya hanya tersisa runtuhan yang diidentifikasi sebagai zigurat di daerah Dur Syarukin atau di zigurat Dur Syarukin. Nah, kemudian kita lihat lagi zigurat yang di daerah Kalhu. Nah, ini dia daerah Kalhu. Ini berdekatan dengan kota Ninive. Nah, jadi dia adalah hasil dari bangsa Assyria, tapi juga kadang diidentifikasi sebagai hasil dari kebudayaan bangsa Akadia. Nah, kemudian selanjutnya ada zigurat di daerah Asyur. Nah, ini di kota Asyur. Nah, ini ditemukan zigurat yang juga sama, hanya berupa gundukan tinggi yang diidentifikasi sebagai zigurat. Kemudian ada di daerah Kartukultininurta. Nah, ini tidak setinggi zigurat yang lain, cuman ini diidentifikasi juga sebagai sebuah zigurat. Kemudian ada di daerah Dur Kuligalzu. Nah, ini reruntuhannya. Kemudian ada di daerah Sipar. Nah, ini lebih pendek lagi. Nah, dan ini juga dari peneliti dianggap sebagai
runtuhan dari zigurat. Kemudian ada di daerah Kish. Nah, ini adalah reruntuhan zigurat di reruntuhan kota Kish. Kemudian di Babilonia. Nah, di Babilonia ini karena memang sudah cukup hancur, hanya menyisakan wilayahnya, tapi zigurat di kota Babilonia itu sangat terkenal. Nah, bahkan beberapa pelukis-pelukis Eropa seringkali mengabadikan menjadi sebuah lukisan yang luar biasa indah. Nah, ini dari ilustrasi pelukis masa lalu. Ini seperti ini, zigurat dari Babylon, kota Babylon. Kemudian selanjutnya ada zigurat dari kota Nippur. Nah, ini reruntuhan dari zigurat kota Nippur. Kemudian ke tenggara lagi, ini di wilayah-wilayah yang cukup kuno juga, di daerah Uruk. Ini ada zigurat, reruntuhan zigurat yang diidentifikasi berasal dari kota Uruk. Ditemukan di daerah kota Uruk berdekatan dengan kuil dan pemukiman. Kemudian ada zigurat dari kota Nah, ini sekarang kita bakal melihat mengenai peninggalan zigurat di daerah Babilonia, di kota Babylon. Di kota Babylon, nah ini ada beberapa peninggalan yang diduga sebagai zigurat. Nah, ini adalah reruntuhan kota Babylon di sekitarnya ini, kemudian di dalamnya situ terdapat reruntuhan yang diidentifikasi sebagai zigurat. Dan reruntuhan zigurat Babylon ini memang sangat terkenal. Bahkan beberapa pelukis, beberapa sejarawan sering menggambarkan bahwasanya adalah sesuatu tower atau menara yang luar biasa megahnya. Nah, bahkan pelukis Eropa menggambarkannya seperti ini. Nah, kemudian lanjut kita ke zigurat kota lain, yaitu di zigurat kota Nippur. Nah, ini adalah runtuhan di kota Nippur yang diidentifikasi sebagai zigurat yang cukup bagus, cukup terawat meskipun hanya di atasnya saja. Nah, di lainnya itu sudah berupa reruntuhan. Nah, ini ada zigurat yang berada di kota Nippur. Kemudian zigurat di kota Eridu. Nah, ini juga cukup dikenal sebagai zigurat meskipun berupa reruntuhan, tapi ini bisa diidentifikasi sebagai zigurat karena dari beberapa bagian-bagian yang ada di runtuhan ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa tembok-tembok tinggi atau tembok-tembok bertingkat. Kemudian ini ada di daerah Larsa. Nah, ini juga cukup bisa diidentifikasi sebagai zigurat. Nah, peneliti menganggapnya bahwasanya ini adalah zigurat meskipun tidak terlihat karena sudah cukup rusak. Nah, selanjutnya adalah di kota Uruk. Nah, ini adalah zigurat yang juga masih terlihat dapat mudah diidentifikasi sebagai zigurat karena masih ada bagian-bagian bertingkatnya yang masih bisa diidentifikasi sebagai zigurat. Dan ini adalah kuilnya. Zigurat ini berada di samping kuil Inanna, kuil yang digunakan sebagai tempat sembahyangnya orang-orang Uruk. Kemudian yang salah satu zigurat atau mungkin bahkan satu-satunya zigurat yang bisa cukup untuk direkonstruksi secara bagus yaitu adalah zigurat kota Ur. Jadi ini adalah
satu-satunya zigurat yang saat ini masih dianggap sebagai zigurat yang bisa direkonstruksi secara sempurna. Bisa dilihat bahwasanya bentuknya berundak-undak bertingkat-tingkat seperti piramid. Dimungkinkan beberapa zigurat bentuknya seperti ini. Nah, kenapa kok bangsa Mesopotamia berlomba-lomba untuk membangun zigurat? Ada anggapan bahwasanya zigurat ini adalah tempat bersemayamnya para dewanya, tempat tinggalnya dewa. Karena sebelumnya dianggap bahwasanya dewa itu tempat tinggalnya berada di gunung-gunung. Karena bisa dilihat daerah Mesopotamia ini sangat jarang terlihat dataran yang tinggi. Datarannya adalah dataran rendah, maka pembangunan zigurat ini dianggap atau disimbolkan sebagai rumah bagi para dewanya. Nah, seperti itu bisa kita lihat sedemikian rupa. Mungkin ini dari peta persebaran kebudayaan dari mulai pemukiman, kuil, dan situs religi berupa zigurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu hubungan persebaran hasil kebudayaan dengan kondisi alam dan perilaku sungai Efrat dan Tigris. Ya, dalam suatu peradaban tentu saja yang menjadi hal yang paling penting yaitu menjadi kebutuhan pokok yang utama, menjadi kebutuhan pokok selain dimanfaatkan untuk kesuburan tanah juga dimanfaatkan untuk bertahan hidup, sehingga pada saat itu mereka memanfaatkan air dengan cara membangun irigasi, kanal atau bendungan. Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian dari penduduk banyak sekali yang memanfaatkan banjir sebagai pertanian dan peternakan dan juga penanaman kurma di sana. Bahkan mereka juga bisa mengatasi hal-hal yang mungkin merugikan bagi masyarakat di sana, yaitu dengan cara membangun dam atau tanggul di sekitar Sungai Tigris dan Sungai Efrat tersebut. Hal ini kan memungkinkan untuk menahan ketika Sungai Efrat dan Tigris meluap. Oleh karena itu mereka mulai membutuhkan suatu pemimpin untuk mengatur ini semua, sehingga pada saat itu mulai muncul suatu sistem pemerintahan yang diperlukan oleh bangsa-bangsa yang mendiami sepanjang dua aliran sungai tersebut, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Di mana kemunculan sistem organisasi ini yang akan mampu menghadirkan dan mempengaruhi munculnya sistem religi atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Kepercayaan ini diawali dari kesuburan tanah di sekitar Efrat Tigris ini, sehingga membuat iri dari bangsa lain. Karena keirian ini, masyarakat butuh sosok pemimpin yang tegas sehingga bisa mengatur dan membuat kebijakan yang baik. Sehingga mereka mulai menyesuaikan dengan cara merujuk pada pemimpin dianggap sebagai keturunan dewa atau titisan dari dewa. Hal inilah yang muncul suatu sistem kepercayaan atau sistem religi. Munculnya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat bahwa para raja atau pimpinan suatu suku merupakan utusan dari dewa yang diturunkan di muka bumi. Kemudian kepercayaan tentang para dewa-dewa ini dipersonifikasikan atau hipotesa dari berbagai kekuatan alam. Dari sini kemudian mulailah dibangun kuil-kuil sebagai tempat pemujaan, seperti kuil Ishtar di Nineveh dan kuil Ishtar di Nineveh ini, terus kuil Marduk di Babylon, dan pembangunan kuil-kuil ini selalu ditemukan di seluruh kota-kota wilayah Mesopotamia. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan mereka tentu memiliki kesamaan meskipun di beberapa kota. Mereka memfavoritkan dewa-dewa yang berbeda. Dengan semakin besar suatu bangsa tentu membutuhkan kuil yang megah. Juga untuk menunjukkan kekuasaan raja sekaligus kekuasaan dewa pelindung bangsa tersebut. Kuil megah itu diwujudkan dengan pembangunan zigurat di beberapa kota yang menjadi pusat dari peradaban.
Hal ini kan sudah dijelaskan, zikurat kan sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pembangunan zikurat memang sebagai tempat ritual kepada dewa sangatlah mungkin merupakan replika buatan manusia. Tentang pegunungan kan di sekitar Efrat dan Tigris ini tidak ada pegunungan. Jadi mereka itu membuat suatu kayak bangunan atau gedung yang tinggi, yaitu zikurat tadi. Pembangunan zikurat menunjukkan bahwa penghormatan tertinggi kepada dewa mereka agar kota-kota mereka terhindar dari bencana. Selain itu, bangunan-bangunan zikurat tersebut cukup besar, membutuhkan ketersediaan tanah liat yang banyak. Hal ini kan sudah kayak suatu alam ini sudah mencukupi untuk mereka membuat bahan dasar bata ini sehingga mereka bisa membuat zikurat tadi. Ya, sekian dari belum. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perkembangan peradaban yang terdapat di antara dua aliran sungai yaitu Sungai Efrat dan Tigris tadi mendapat pengaruh dari aktivitas sungai tersebut. Kesimpulan ini didapat dengan landasan teori determinisme dan lingkungan yang digunakan sebagai pisau analisa. Dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terciptanya suatu peradaban di sekitar. Nah, ini merupakan bagian dari kelompok kami yang pertama Sungai Efrat dan Tigris, yaitu yang selanjutnya yaitu kondisi dari Sungai Efrat dan Tigris banjir dan tidak banjir. Dalam aktivitas dari Sungai Efrat dan Tigris ini, kami dapat menganalisa tentang peradaban Sungai Efrat dan Tigris yang ditandai dengan sistem religi dan pemukiman. Nah, kami dalam menganalisis tadi kami menemukan pisau analisa yaitu teori determinisme lingkungan. Dengan ini kami dapat mengetahui bahwa bagaimana sih kondisi alam ini dapat mempengaruhi peradaban, dan lalu dimensi keruangan ini kita dapat mengontrol lingkup dari suatu wilayah yang akan kita analisa tersebut. Nah, lalu hasilnya yaitu peradaban Sungai Efrat dan Tigris yang ditandai dengan sistem religi dan pemukiman yang sesuai yang sudah kami jelaskan di atas. Terima kasih dari kelompok kami. Saya kelompok 2 menyatakan undur diri. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.